kami akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu transisi PAUD ke SD. Sebelum itu, perkenalkan, saya Talenta Syaan dan teman saya Butikna Baban, Fauziah Panjaitan, Jogi Yansi Batara. Untuk itu, kami akan memulai presentasi kami. Selamat mendengarkan dan menikmatinya. Enjoy! Kan bagaimana miskonsepsi tentang baca tulis hitung atau calistung pada pendidikan anak usia yang akan menuju SD nanti. Pada masyarakat masih sangat kuat bagaimana miskonsepsinya, yang seperti yang pertama yaitu adalah kemampuan yang dibangun pada anak PAUD sangat berfokus pada calistung. Yang kedua, kemampuan calistung dianggap sangat satu-satunya bukti keberhasilan belajar yang dibangun secara instan. Yang ketiga, tes calistung masih diterapkan sebagai dasar untuk menjadi masuk SD. Poin yang kedua yaitu bagaimana cara membangun kemampuan anak yang perlu dilakukan secara bertahap dan dengan cara yang menyenangkan agar manfaat yang baik dari pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama yaitu anak dapat merawat diri dan barang-barang yang menjadi tanggung jawab mereka. Yang kedua, anak mampu menyimak dan dapat mengutarakan gagasan-gagasan sederhana. Yang ketiga, anak mampu mengelola emosi dan menghargai orang lain. Dan yang terakhir yaitu adalah cara anak percaya bahwa dirinya bisa asalkan mereka mau berusaha. Untuk materinya selanjutnya akan dijelaskan untuk teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi kedua akan saya jelaskan, yaitu bagaimana sih kita perlu mengakhiri miskonsepsi tentang pembelajaran mulai dari sekarang. Jawabannya yaitu yang pertama, transisi PAUD ke SD perlu berjalan dengan mulus. Proses belajar mengajar di PAUD dan SD kelas awal harus selaras dan berkeseimbangan. Yang kedua, fondasi dibangun secara holistik. Setiap anak memiliki hak untuk dibina agar mendapatkan kemampuan fondasi yang holistik, bukan hanya kognitif, melainkan juga kematangan emosi, kemandirian, kemampuan berinteraksi, dan lainnya. Yang ketiga, kemampuan literasi dan numerasi yang dibangun bertahap. Kemampuan dasar literasi dan numerasi dibangun mulai dari PAUD secara bertahap dengan cara yang menyenangkan. Yang terakhir yaitu siap sekolah adalah proses, bukan hasil siap sekolah. Bukanlah upaya bela-belaan antara anak yang sudah siap atau belum siap, melainkan proses yang perlu dihargai oleh satuan pendidik dan orang tua yang bijak. Untuk materi yang ketiga yaitu yang pertama, satuan pendidikan perlu menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru di SD. Yaitu yang pertama, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. Sangat tidak tepat apabila anak diberikan syarat tes untuk dapat mendapatkan layanan tersebut. Yang kedua, masih terdapat anak-anak yang belum pernah mendapatkan kesempatan belajar di satuan PAUD. Yang ketiga, tes baca tulis hitung telah dilarang melalui yang pertama yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Materi yang ketiga akan dijelaskan oleh saya. Satuan pendidikan perlu menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama. 2 minggu pertama masa sekolah. 1. Satuan PAUD dan SD memfasilitasi anak serta orang tua untuk mengenal lingkungan belajarnya. 2. Satuan PAUD dan SD mengenal peserta didik lebih jauh melalui kegiatan belajar. 1. Mengenali peserta didik baru dengan menerapkan kegiatan pembelajaran yang memberi informasi tentang kebutuhan belajar peserta didik. 2. Hargai proses anak yang berbeda-beda karena membangun kemampuan fondasi perlu dilakukan secara bertahap. Dengan masa perkenalan ini diharapkan peserta didik baru merasa nyaman dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, materi keempat akan dijelaskan oleh teman saya. 6. Kemampuan fondasi anak. 1. Mengenal nilai agama dan budi pekerti. 2. Keterampilan sosial dan bahasa dan berinteraksi. 3. Kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar. 4. Kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi dan numerasi. 5. Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk
beradaptasi di lingkungan belajar secara mandiri. 6. Pemaknaan terhadap belajar dengan positif. Lalu, merancang kegiatan untuk membangun fondasi, yaitu pembelajaran aktif dan eksploratif, membangun rasa ingin tahu dan syarat dengan interaksi positif yang membangun percaya diri anak. Lalu, menghindari asesmen di kelas berupa tes lisan dan tertulis untuk mengurangi potensi stres pada anak usia dini. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pembinaan, bukan pelaberan. Lalu, laporan perkembangan peserta didik kepada tua atau wali saat pelaporan hasil belajar. Sampaikan yang sudah baik dan yang masih perlu penguatan. Dengan demikian, anak terdampingi baik di satuan pendidikan maupun di rumah. Dengan keterlibatan semua pihak, setiap anak bisa mendapatkan kemudahan dalam bertransisi dari PAUD ke SD agar peserta didik PAUD dapat terus melanjutkan proses untuk mendapatkan kemampuan fondasi saat jenjang SD. Peserta didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi sehingga memiliki pijakan untuk kuat jenjangan pendidikan selanjutnya. Terima kasih, sekian. Baik, kami sudah memaparkan beberapa poin-poin transisi dari PAUD ke SD. Kami mengambil sebuah kutipan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan hanya suatu tuntutan di dalam tumbuhnya anak-anak kita. Anak-anak itu sebagai makhluk hidup, manusia dan benda hidup, sehingga mereka dapat hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Sekian dan terima kasih.